Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini. Saya sungguh sangat senang sekali untuk terus bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dalam firman Tuhan ini. Karena melalui firman Tuhan kita akan kuat, melalui firman Tuhan kita akan diteguhkan, dan melalui firman Tuhan kita akan bisa berjalan dalam jalan Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yaitu dari Ibrani 11 Ibrani 6 ayat 11 dikatakan demikian. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tahukah kita satu pekerjaan yang sangat sulit dan paling kita benci untuk melakukannya? Tahu jawabnya, yaitu menunggu. Satu survei yang dilakukan bagi orang-orang banyak dengan satu pertanyaan yang diajukan kepada mereka, yaitu apa yang paling tidak kita sukai? Yaitu menunggu. Itu. Karena menunggu membutuhkan kesabaran. Dan kesabaran ini yang paling sulit untuk dilakukan oleh orang-orang, termasuk orang percaya atau orang Kristen. Terus terang, jujur, dalam banyak hal, orang percaya juga sering sekali mengalami kegagalan fokus dalam iman berbicara tentang kesabaran. Ternyata ada begitu banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan sendiri pun tetap kalah dalam hal kesabaran. Mari kita lihat dalam setiap kegiatan. Ketika terlambat 5 menit saja, kita sudah kesal, kita sudah bete, kita ngambek, bahkan kita sudah bisa kecewa, bahkan raut wajah kita terus berubah. Coba sebentar kita renungkan. Ketika kita menunggu, langsung raut wajah kita itu berubah. Berubah menunjukkan kekecewaan, kekesalan, bahkan kemarahan. Ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sangat-sangat berbahaya sekali. Atau tahukah kita bahaya yang ditimbulkan oleh ketidaksabaran? Coba mari kita lihat. Ada begitu banyak kecelakaan yang terjadi di jalan ketika orang tidak sabar, ingin cepat sampai, gak sabaran menunggu traffic light untuk hijau. Bahkan sering sekali orang menerobos, sehingga ketika seperti itu, ketika orang sudah tidak sabar, maka fokusnya juga, penglihatannya juga sudah tidak betul-betul dengan waspada. Ketika dia ngebut, maka disitulah tabrakan sering terjadi. Banyak kecelakaan dan orang meninggal hanya karena ketidaksabaran. Ada banyak orang yang dipenjara karena tidak sabar menunggu rezeki dari Tuhan. Tukang bakso misalnya, tukang ojek misalnya, tukang orang-orang yang berjualan misalnya, tidak sabar menunggu rezekinya. Sehingga mereka mau terikut atau masuk ke dalam pencobaan, ya, dengan menjual narkoba. Ujungnya karena tergiur dengan untung yang besar, ditangkap polisi lah, masuk penjara. Itulah saudara-saudara tindakan ketidaksabaran. Itu sangat membahayakan sekali dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dan demikian juga dalam hal kerohanian. Banyak orang yang karena ketidaksabaran bisa melakukan hal-hal yang tercela, bisa melakukan
hal-hal yang keliru yang tidak dikenan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Coba lihat, ada begitu banyak orang yang karena ketidaksabarannya mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, mengalami persoalan, dia mengambil tindakan yang salah dalam apa yang seharusnya dia lakukan. Ya. Dan ada juga banyak orang, dan ini yang terjadi dalam firman Tuhan bagi kita di sini. Ketika penulis kitab Ibrani ini menyampaikan ini kepada jemaat Tuhan yang ada pada saat itu di gereja mula-mula, mereka itu adalah mereka mengalami begitu banyak pergumulan, begitu banyak mengalami masalah, sehingga mereka menderita ketika itu. Sehingga mereka mau menyerah, mau meninggalkan iman mereka untuk Kristus, ya. Mereka sudah diberikan pengharapan akan keselamatan itu, tetapi mereka tidak sabar. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan mereka, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Saudara-saudara, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan ketika kita menerima Kristus. Orang yang mau menerima Kristus dan menerima pengampunan dosa dan menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhan bagi kita dan juru selamat, dia sudah diselamatkan. Tetapi dalam kesempurnaannya, yaitu ketika kita sudah dibangkitkan oleh Yesus Kristus pada saat akhir zaman atau kebangkitan tubuh itu sendiri. Banyak orang yang bergumul karena penderitaan itu, sehingga mereka sudah tidak mampu lagi untuk untuk bertahan. Karena apa? Karena rasa sakit. Saudara-saudara, tahukah kita kenapa ya ketidaksabaran bisa terjadi untuk menunggu Tuhan ketika pergumulan-pergumulan itu terjadi kepada kita? Paling sedikitnya yang saya bisa lihat ada dua hal. Yang pertama, karena rasa takut. Kita takut mengalami penderitaan, kita takut mengalami kesakitan, kita takut, saudara-saudara, mengalami pergumulan itu sendiri. Tidak mampu kita. Yang kedua, karena apa? Karena kita sudah tidak tahan lagi untuk menahan rasa sakitnya. Itu yang dikatakan kita sudah tidak sabar menahan sedikit lagi. Oleh karena itu, makanya banyak orang yang murtad. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, Nabi Yesaya pernah mengingatkan di Yesaya 30 ayat 15, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Saudara-saudara, kita akan dimampukan oleh Tuhan ketika kita boleh hidup dengan tenang. Ketika kita boleh merenung sebentar, membiarkan Tuhan bekerja, sehingga Dia boleh dikuatkan. Ketika kita membiarkan Tuhan berkuasa, melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan kita, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan dalam ketika kita menghadapi setiap pergumulan kita itu. Itu yang dikatakan saudara-saudara oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu. Jadi segala perkara kita bisa dapat tanggung ketika kita bisa melibatkan Tuhan, di dalam Tuhan. Makanya saudara-saudara, sama seperti yang dikatakan oleh Yesaya itu, mari kita duduk dulu dengan tenang, merenung, dan percaya kepada kuasa Tuhan. Maka kita akan memperoleh kekuatan untuk bertahan, untuk mengalahkan pergumulan-pergumulan kita, untuk kita menang. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini, ya. Bagaimana supaya kita boleh
tetap memiliki kepastian, itu yang dikatakan ya. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Saudara-saudara ingat, waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita. Sekalipun kita merasakan bahwa Tuhan tidak menunjukkan dirinya kepada kita saat kita bergumul, tapi Tuhan melihat kita. Makanya saudara-saudara di ayat 10 dikatakan, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang yang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tuhan bukan tidak melihat, tapi justru dia melihat. Dan dia sedang menguji kita juga untuk tetap kuat dan sabar dalam kehidupan. Sebenarnya Tuhan sedang tetap memberikan kekuatan kepada kita. Kita hanya tidak saja memberikan waktu untuk mendengarkan kuasa Tuhan, mendengarkan roh Tuhan, dan membiarkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita membiarkan kuasa Tuhan bekerja, maka kita akan bisa mendengar, bisa merasakan bahwa Tuhan sedang memberikan kekuatan dan kuasa kepada kita. Oleh karena itu biarlah dalam segala hal kita boleh melibatkan Tuhan. Mari duduk dengan tenang dan percaya, maka terdapatlah kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami juga semakin menggumuli Engkau Tuhan. Membiarkan Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Kami boleh merenung dan percaya, maka di situ akan terletak kekuatan kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah percaya, dan jangan pernah surut ketika kita mengalami pergumulan apapun. Karena Tuhan tetap menyertai kita. Dan ketika kita memberikan hati kita untuk Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja, maka segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.